Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas Waalaikumsalam. keterlambatan materi yang akan disampaikan oleh kelompok satu. Mungkin karena perdana bagi kelompok kami sebagai pembekala pertama yang menyebabkan hasil dari materi ini tidak tepat waktu untuk disampaikan. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kelompok satu dianggotai oleh 5 anggota. Yang pertama, Joshua William Purba, Irma Maratu Solihah, Amirul Rahman Kagami, Khalid Syamil, serta Ahmad Mator. Uh, buat teman-teman, silakan diperhatikan materinya. Bapak sebagai dosen pengampu, kami sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan penyampaian materi yang direkod menggunakan Zoom ini. Oke, kita lanjutkan untuk menjelaskan materi yang pertama. Oke, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Poin pertama yaitu perusahaan perseorangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perusahaan dagang atau yang bisa disebut usaha perseorangan adalah satu bentuk usaha yang hanya dilakukan oleh satu orang pengusaha saja, yang pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, modal milik satu orang saja, dan yang kedua didirikan atas kehendak seorang pengusaha. Tiga, keahlian teknologi dan manajemen dikelola oleh satu orang juga. Yang keempat, apabila terlihat banyak yang di perusahaan, tidak mereka adalah para pembantu saja. Yang kelima, tentu saja bukan perusahaan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan. Yang keenam, risiko serta untung rugi perusahaan menjadi tanggung jawab sendiri. Yang ketujuh, proses berdirinya tidak seperti bagaimana perusahaan lainnya yang memiliki banyak prosedur, kecuali surat izin usaha. Yang ke-8, wajib untuk membuat catatan keuangan, termasuk kewajiban terhadap pajak dan retribusi. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang dan itu merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Oke, terima kasih. Sedikit penjelasan dari poin A yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, poin B akan dilanjutkan oleh Saudara Joshua dan Ahmad Matori. Kepada Saudara Joshua dan Ahmad Matori dipersilakan. Baik, langsung saja memasuki poin kedua, yakni persekutuan perdata atau Bergelijk Mazhab. Pengertiannya adalah menurut pandangan klasik, Bergelijk Mazhab atau lebih populer disebut dengan mazhab merupakan bentuk genus atau bentuk umum dari persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya mazhab tersebut merupakan bentuk genus pula dari perseroan terbatas. Hanya saja karena saat ini tentang perseroan terbatas sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk spesies khusus dari mazhab. Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya, yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda mazhab, vennootschap, maat maupun vennoot dalam bahasa aslinya bahasa Belanda berarti kawan atau sekutu. Menurut kepustakaan, mazhab itu bersifat dua muka, yaitu bisa untuk kegiatan yang bersifat komersial atau bisa pula untuk kegiatan non-komersial. Selanjutnya ada jenis-jenis mazhab. Mazhab secara umum terdapat pada pasal 1622 KUH Perdata. Mazhab umum meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama mazhab berdiri. Mazhab jenis ini usahanya bisa bermacam-macam dan tidak terbatas. Yang penting inbringnya ditentukan secara jelas dan terperinci. Yang kedua, mazhab khusus. Terdapat pada pasal 1623 KUH Perdata, mazhab khusus atau dalam bahasa Belanda bijzonder mazhab adalah mazhab yang gerak usahanya ditentukan secara khusus
bisa hanya mengenai barang-barang tertentu saja atau pemakainya atau hasil yang akan didapat dari barang-barang itu atau mengenai suatu usaha tertentu yang atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap. Selanjutnya ada sifat pendirian mazhab. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, mazhab adalah persekutuan yang didirikan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian real. Perjanjian mendirikan mazhab adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan penyerahan barang. Selanjutnya ada keanggotaan mazhab. Keanggotaan suatu mazhab penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian dari orang atau sekutu yang bersangkutan. Pada dasarnya, mazhab terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota dan cara masuk keluarnya ke dalam mazhab ditentukan secara statuter atau tidak bebas. Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan seperti sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau teman karib. Selanjutnya ada hubungan intens para peserta. Perjanjian mazhab tidak mempunyai pengaruh keluar atau terhadap pihak ketiga, dan pesertalah yang semata-mata mengatur bagaimana cara kerjasama itu berlangsung. Demikian juga pembagian keuntungan yang diperoleh bersama diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian mazhabnya. Selanjutnya ada pengurusan mazhab. Pengangkatan pengurus mazhab dapat dilakukan dengan dua cara. Dalam pasal 1636, yaitu A. Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian mazhab. Sekutu mazhab ini disebut sekutu statuter atau jeran statuter. Yang kedua, B. Diatur sesudah persekutuan perdata pendiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan sekutu mandater atau geran mandatair. Oke, poin selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Joshua. Ya baik, terima kasih kepada saudara amator. Ya saya akan menjelaskan, masih melanjutkan yang dari poin yang B ya, persekutuan perdata. Nah, yang poin ketujuh ini pembagian keuntungan dan kerugian pada mitra bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan mazhab akan dibagikan di antara mereka. Menurut pasal 1633 KUH Perdata, cara membagi keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian mazhab. Bila dalam perjanjian pendirian tidak diatur, maka bagian tiap sekutu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Nah, yang ke-8, tanggung jawab intern antara sekutu. Para sekutu mazhab bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang di antara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus mazhab atau yang dikatakan Grand Madrasah. Menurut pasal 1637 KUH Perdata, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan pengurusan yang ia anggap perlu walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu asalkan dilakukan dengan ihtiyat baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaiknya pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukan atau kuasa itu berlaku. Nah, yang ke-9, tanggung jawab sekutu mazhab dengan pihak ketiga menurut pasal 1642 sampai dengan 1645 KUH Perdata. Pertanggungjawaban sekutu mazhab adalah sebagai berikut. Nah, yang poin pertama, pada asalnya bila seorang sekutu mazhab mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sejalan yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu
walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan. Yang kedua, perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus secara grand struktur. Nah, yang ketiga, nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain. Yang keempat, hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata dinikmati oleh persekutuan. Nah, yang yang poin kedua, bila beberapa orang sekutu mazhab mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata. Meskipun imbreng mereka tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga, itu dengan tegas ditetapkan imbangan bertanggung-jawaban. Masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu. Nah, yang kedua, bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan pada 1645 KUH Perdata, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Di sini tidak adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain. Yang ke-10, mazhab bukan badan hukum. Setiap kerjasama selalu menimbulkan hasil yang dualistis. Oleh karena tiap bekerja sama itu. Nah, di situ ada 2 poin. Yang pertama, meski menimbulkan kesatuan. Ya, ini yang mewujudkan suatu badan atau korporat. Yang kedua, di samping itu juga menimbulkan akibat yang bersifat berbintenis rektili yang individual. Yang ke-11, bubarnya mazhab. Mengenai bubarnya mazhab diatur dalam buku 3 pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Adapun beberapa sebab sebuah mazhab bisa dinyatakan bubar dalam pasal 1646 KUH Perdata adalah lampaunya waktu untuk mana mazhab itu didirikan. Yang kedua, mananya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok mazhab itu. Yang ketiga, hendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Yang keempat, salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Oke, terima kasih buat Joshua dan Mator yang telah menyampaikan poin B. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan ke poin C yang akan dijelaskan oleh Saudara Khalid Syamil. Pada Khalid, dipersilakan. Ya, saya akan membawakan poin C, yaitu firma. Firma berarti nama bersama. Dalam bahasa Belanda, vennootschap onder eme firma, yang berarti nama orang atau sekutu yang digunakan menjadi nama perusahaan. Menurut pasal 16 KUH Dagang, persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, kongsi, atau kerjasama. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama-sama. Dalam firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Ciri-ciri khusus firma dikatakan sebagai perusahaan persekutuan khusus di mana letak kekhususan tersebut terletak pada 3 unsur mutlak. Yang pertama, menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal, itu berada dalam pasal 16 KUH Dagang. Yang kedua, dengan nama bersama atau firma dalam pasal 16 KUH Dagang. Yang ketiga, pertanggungjawaban sekutu atau firma yang bersifat pribadi, yang bersifat keseluruhan, yang merupakan syarat material, maksudnya
maksudnya pertanggungjawaban sekutu firma tidak terbatas pada pemasukan yang dimasukkannya, melainkan juga pertanggungjawaban secara pribadi atas harta kekayaan milik pribadi terhadap persekutuan firmanya. Yang keempat, di samping 3, firma bukanlah perusahaan badan hukum dengan alasan tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh hukum dan HAM. Yang kedua, tidak ada keharusan pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu. Ketentuan untuk mengatur firma antara lain persekutuan firma memakai satu nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha. Nama persekutuan firma harus didahului dengan perkataan firma atau FA. Nama persekutuan firma yang telah bubar dapat dipakai oleh sekutu yang akan melanjutkan usaha persekutuan jika ditentukan dalam akta perjanjian persekutuan firma dan atau disetujui oleh seluruh anggota sekutu dari persekutuan firma yang telah bubar atau ahli waris dari sekutu yang telah meninggal dunia. Hak dan kewajiban sekutu firma. Setiap sekutu firma berhak untuk mengurusi, mewakili, dan melakukan tindakan untuk dan atas nama persekutuan firma sesuai dengan maksud dan tujuan persekutuan firma, kecuali ditentukan lain. Setiap sekutu firma bertanggung jawab secara penuh dengan persekutuan firma untuk melakukan perikatan persekutuan firma terhadap pihak ketiga. Setiap sekutu baru yang akan masuk dalam persekutuan firma harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh anggota kecuali ada kuasa. Yang kedua, ditentukan dalam perjanjian persekutuan bahwa kewenangan tersebut telah diberikan ke beberapa sekutu. Yang keempat, tanggung jawab sekutu baru terhadap semua perikatan persekutuan adalah secara tanggung jawab penuh dengan sekutu firma yang lainnya dan persekutuan firma. Sekutu firma yang keluar dari persekutuan firma, jika persekutuan firma dilanjutkan, maka sekutu yang keluar tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban persekutuan firma sebelum sekutu yang bersangkutan keluar. Keunggulan firma itu ada 3. Yang pertama, prosedur pendirian relatif murah, mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar karena gabungan modal yang dimiliki oleh beberapa orang. Yang ketiga, keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma sehingga keputusan-keputusan yang diambil lebih baik. Kelemahan firma itu ada 2 hal. Yang pertama itu utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi secara para anggota firma. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin sebab bila salah satu anggota keluar maka firma pun bubar. Jenis-jenis firma. Firma dagang dan non-dagang. Firma yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang dagangannya disebut dengan firma dagang. Sedangkan firma yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan berbagai jasa kepada masyarakat disebut dengan firma non-dagang, seperti firma hukum, firma akuntansi, konsultan manajemen, dan sebagainya. Yang kedua, firma umum dan firma terbatas. Firma umum adalah firma di mana semua sekutu boleh bertindak secara umum atas nama perusahaan dan masing-masing sekutu dapat bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban perusahaan. Sekutu yang demikian tersebut dengan sekutu umum. Sedangkan firma terbatas adalah suatu firma di mana kegiatan dan tanggung jawab anggota tertentu dibatasi pada hal-hal tertentu saja. Terima kasih kepada Saudara Khalid yang telah menjelaskan dari poin C dari materi kelompok 1. Selanjutnya materi D akan dijelaskan oleh Saudara Mar'atus Solihah. Kepada Irma Mar'atus Solihah dipersilahkan. Ya, selanjutnya persekutuan komanditer atau komanditer Vennootschap, biasa disingkat dengan CV. Nah, CV di sini adalah persekutuan firma, tetapi di dalam komanditer terdapat 1 atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif. Nah, sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan atau inbreng pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Macam-macam persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV
memiliki 3 macam, yaitu CV diam-diam atau persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Kedua, persekutuan komanditer atau CV terang-terangan, yaitu persekutuan yang sudah menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV dengan saham, yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Berakhirnya persekutuan komanditer adalah ada di dalam pasal 16 KUH Dagang, yang mana mengenai berakhirnya persekutuan komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma. Sebagaimana yang dapat dipahami dari pengertian perusahaan komanditer atau CV di atas, apabila kita kaitkan dengan dagang dalam Islam, maka dapat disimpulkan atau kita samakan perusahaan CV ini dengan akad mudorobah yang ada dalam konsep dagang dalam Islam. Nah, mudorobah sendiri adalah kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai sohibul mal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau mudorib, dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugiannya yang timbul disebabkan kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka hal itu tanggung jawab si pengelola. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang CV atau persekutuan komanditer. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menjelaskan materi kelompok 1 dari A sampai D. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya sebagai moderator tentang materi dari kelompok 1. Teman-teman audiens bisa dengar karena di PPT kita sendiri kesimpulan nggak kita tuliskan, tapi ini sedikit tambahan. Yaitu kesimpulannya, semua jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan, perdata firma atau FA, perseroan komanditer atau CV, ternyata semuanya telah diatur dalam undang-undang. Mulai dari pendiriannya, sistem kerjanya, sampai dengan pembubarannya. Walaupun tergolong badan usaha tidak berbadan hukum, bukan berarti tidak ada hukum yang mengatur atau terlepas begitu saja dari unsur-unsur hukum. Semua badan usaha diharuskan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap badan hukum ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Ini akan memudahkan kita untuk memilih jenis badan usaha, apa yang kita dirikan sesuai dengan kriteria dan kemampuan masing-masing. Mungkin itu saja sedikit kesimpulan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok 1, mohon dimaafkan. Sekali lagi, kebenaran hanya datang dari Allah dan kekurangan datang dari kami. Mohon maaf sekali lagi buat dosen pengampu jika materi yang kami sampaikan terlambat untuk dikumpulkan atau disampaikan kepada teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman kelompok 1 yang telah menerangkan materinya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di pertemuan kelompok 2. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.